يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang menjalani hidup secara optimis dan menikmati setiap detik dari kehidupan. Nah, tema pengajiannya adalah tentang semangat yang besar. Semangat yang besar. Rabbi ighfirli, kata Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran surat Shad ayat 35. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib Muhammad bawa handphone. Nah, coba Bib, surat Shad ayat 35. Ya, Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Yang diabadikan adalah ucapan Nabi Sulaiman. Jadi ini ucapan Nabi Sulaiman dikutip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat di depannya qala. Ya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Terus innaka antal wahhab. Ya, innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, qala, di sini ada pelajaran, berarti kalau kita ngomong apapun itu tercatat. Ada malaikat raqib sama Atid, itu mencatat. Tidaklah kalian mengucapkan satu kalimat kecuali dicatat oleh malaikat. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Ya, doa juga begitu. Doa itu terus tercatat, diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah doanya Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mengalami ujian. Ya, setelah mengalami ujian. Makanya diawali dengan Rabbighfirli, ya Allah yang maha ngurusi segala sesuatu, tolong ampuni aku. Nah, kadang-kadang kita ini ya enggak punya sopan santun. Ujuk-ujuk Allahumma duit. Ya, ujuk-ujuk begitu, Allahumma saya minta ini, ya Allah saya minta ini. Sadar sik ngono lho. Kita ini sadar dulu dosa kita banyak, salah kita banyak. Ya, nomor satu minta ampun dulu, minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbighfirli, ya Allah tolong ampuni aku, wahabli, dan karuniakan kepadaku. Nanti coba Bib Muhammad dicek di tafsir. Ya, yang saya tahu habli ini karuniakan kepadaku itu sifatnya wahbah. Jadi wahbah itu adalah karunia yang didapatkan tanpa repot, tanpa usaha, wahbah, jadi hadiah gitu loh. Berilah aku hadiah, enggak pakai repot-repot. Mulkan, satu kerajaan, la yambaghi li ahadim min ba'di, yang orang hidup setelah aku tidak boleh punya kerajaan seperti yang aku dapatkan ini. Ya, innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau maha mampu memberi tanpa kita harus usaha macam-macam. Maha mampu ya Rabb, engkau memberikan semua itu. Antal wahhab. Hasilnya apa? Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu bilang pengen saya tangkap setan, kemudian pengen saya ikat di masjid gitu ya. Yang goda saya itu mau tak ikat di masjid, kurang lebih begitu makna hadis.
Agar besok kalian bisa lihat wujudnya itu seperti apa. Tapi niatku itu kuurungkan karena teringat permohonan akhi Sulaiman. Permohonannya saudaraku Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman pernah ngomong nggak boleh ada yang punya kekuasaan seperti kekuasaanku. Maka Rasulullah pun SAW kemudian mengurungkan niatnya. Ini yang begini bagian kekuasaannya Nabi Sulaiman. Tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pengen saya garis bawahi apa? Ini buat kita semua. Nabi Sulaiman itu nabi dan raja, betul ya? Nabi dan raja. Sulaiman bin siapa? Bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman putranya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu orang biasa atau pejabat? Ya, di atasnya pejabat. Kalau pejabat itu masih ada masa jabatannya. Kalau Nabi Dawud ini rojo. Raja itu berakhir dengan wafat atau digulingkan oleh raja yang lain. Raja itu seumur hidup, raja. Nabi Dawud alaihissalam raja dan kerajaannya besar. Ya, kerajaannya besar. Nabi Sulaiman kemudian menggantikan ayahnya. Berarti kerajaannya besar atau kecil? Besar. Kerajaannya besar. Jadi kalau bahasa kasarnya sugih, bapaknya sugih. Kaya dan ayahnya juga kaya. Berkuasa dan ayahnya juga berkuasa. Kendati demikian Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa cukup. Makanya qanaah itu, definisi qanaah itu yang bagaimana? Apa enggak boleh minta tambahan? Udah saya merasa cukup, jadi enggak minta tambahan. Bukan begitu. Qanaah itu merasa cukup dengan yang ada, tapi pengen dapat tambahan kalau itu digunakan dalam perjuangan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah 1, qanaah, saya terima dengan senang rumah 1. Ya Rob, tapi saya minta rumah 200 lagi. Ya, kenapa? Saya butuh untuk ini. Semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman udah punya kerajaan, minta kerajaan yang orang lain enggak punya seperti kerajaanku. Semangatnya tingginya luar biasa. Nah, umur saya 46, sekian, hampir 47. Juli nanti menurut hitungan Masehi, umur saya insya Allah masuk 47 tahun. Kalau usia umat Nabi 60 sampai 70, kalau saya masuk 60 insya Allah, ya berarti tinggal 13 tahun. Kalau sampai 70 tinggal 23 tahun. Dan itu masa yang sangat singkat. Ya, berarti nanti kan kemudian harus diganti. Masa terus wes gak urip tetap ngajar, gak mungkin ya. Kalau nanti sampai berapapun umurnya pasti mati, pasti meninggal dunia. Itu manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu udah kepastian. Maka saya minta sama Allah Ta'ala, kalau saya seperti ini, anak saya harus seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kudu ngungkuli bapaknya. Ya, harus punya jangkauan dakwah yang lebih luas. Ya, punya bangunan yang lebih hebat. Harus seperti itu, semangatnya harus besar. Nah, ini harus kita tanamkan di hati diri kita, anak-anak kita, sahabat kita. Jadi mukmin itu mukmin yang kuat. Ya, kuat secara semangat ya, kuat secara tekad ya, kuat dalam berusaha. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Sekarang tambah 1 lagi mau? Yakin? Mau apa? Mau tambah? Mau tambah 1? 1 ilmu lagi mau enggak? Ini wajah-wajah takut sama hujan semua kelihatannya. Ya, kelanjutannya tadi Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman setelah mengalami ujian semangatnya bangkit. Nanti baca di tafsir ya, ujiannya apa itu, panjang kisahnya. Ya, setelah mengalami ujian itu enggak surut tapi bangkit. Dan bangkitnya itu minta yang lebih besar. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Kalau memang kamu dulu punya perusahaan, kemudian kok jatuh perusahaannya, jangan mengatakan, wes nyerah-nyerah, serampung-rampung. Enggak, umumkan sama dunia, saya akan buat perusahaan yang jauh lebih besar. Tuh ya, optimis tanpa henti, optimis terus. Pokoknya jangan pernah kita itu kepleset, gak berani jalan.
Belajar tuh dari bayi itu. Oh, kita pernah bayi kan? Ya, tidak ada bayi mogok berangkang tuh tidak ada. Betul ya? Yang pernah jadi bapak punya anak kecil, mungkin anaknya sekarang udah gerang-gerang, udah besar-besar ya. Ya, punya anak kecil tuh. Masya Allah, lari anaknya, jatuh, gelundung, babak bunyak. Babak bunyak itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Babak belur lain lagi. Babak bunyak itu terlampau banyak luka, habis jatuh gitu ya. Ini babak bunyak, kemudian nangis. Nangis ya. Lihat temennya lari, apa kemudian dia duduk? Melayu meneh. Lari lagi, paling bapak ibunya geleng-geleng. Gayanya mau nangis. Saiki melayu ini tambah banter. Dulu tuh kita seperti itu. Ya dulu kita seperti itu. Tapi kok kenapa sekarang seperti ini? Aku tak mau melanjutkan kehidupan ini lagi. Masya Allah. Ya teko wong iku. Entah di alam mana. Wallahu a'lam. Yang model begini harus kita buang dari kita. Pokoknya optimis tanpa henti. Kenapa? Bismillah. Nah, bismillah itu artinya minta tolong sama Allah. Dengan nama Allah. Minta tolong sama Allah. Untuk melakukan apapun yang tidak dilarang oleh Allah. Nah kalau udah atas nama Allah kan dia selesai tuh ya. Wah, minta tolong sama Allah. Ada enggak yang enggak bisa kalau ditolong sama Allah? Enggak ada, semuanya bisa. Makanya kul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau bergantung sama Allah, hanya Allah yang dipegang, ya insya Allah bisa. Ada orang kakinya sakit, gak bisa jalan. Bergantung sama tongkat saja jadi bisa jalan. Betul ya? Bergantung sama tongkat jadi bisa jalan. Nah, masa kita bergantung sama Allah gak bisa lari? Masa kita bergantung sama Allah gak bisa terbang? Masa kita bergantung sama Allah gak bisa ngilang? Gak bisa kecepatan the flash gitu ya? Bisa kalau betul-betul bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pasang semangat. Saya awali majelis ini dengan seperti ini agar setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya kita punya semangat besar termasuk ya yang belum berangkat haji. Ya, ojo kaken mikir Bib daftar nih panggilannya masih 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya udah, kamu bayar saja 1 miliar, berangkat insya Allah. Betul kan ya? Wah. Daftar haji super khusus ya. Mesti jawab meneh. Duitnya tekan Bib gitu ya. 1 miliar dari mana? Kalimat itu menunjukkan bahwasanya hidupmu bukan bergantung sama Allah tapi bergantung sama saldo dan kawan-kawannya. Betul kan? Nah kalau orang yang bergantung sama Allah Ta'ala nggak repot. 1 M untuk berangkat haji. Istrinya nanya, tekon Dimas, ya mbu. Podo gak ruhe, gak tahu. Cuman aku akan bekerja keras untuk mendapat itu. Buat apa? Aku ingin menatap Ka'bah secara langsung dan mengecupnya. Walaupun saat ini belum diizinkan karena masih dibatasi karena corona. Tapi siapa tahu tahun depan aku berangkat itu sudah terbuka. Tahun ngarep mas tekon di yembu. Ya, pokoknya saya niat berangkat. Saya kangen sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya pengen mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau baru orang mau nikah saja semangat golek duit. Masuk marah pengen mangkat ke haji kok gak semangat ki ya, gak cetho. Kalau mau pengen berangkat haji ya semangatnya harus luar biasa. Mau nikah saja nabung untuk apa? Untuk menikah. Semangat. Padahal itu dapatnya ya mbak-mbak atau mas-mas. Betul kan ya? Tapi kalau berangkat haji ini kan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun Islam. Maka kita harus semangat, cari uang sebanyak mungkin untuk melakukan yang begini. Nah jangan kemudian kita pegangan sama Bib, Afwan Bib, yang masuk surga paling awal itu fuqara wal masakin Bib. 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kaya. Jadi saya rela miskin Bib. Ya, demi cepat masuk surga. Saya ngajar kowe sapa ngono kuwi. Ngawurmu. Nah itu menantu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sugih apa melarat? Sugih. Hartanya
berlimpah. Tapi nggak pernah disimpan. Nggak pernah ditaruh dalam hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Sugih apa mboten? Sugih. Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, sugih. Yang pas-pasan itu Sayyidina Ali. Menantunya Nabi Muhammad SAW. Ya itu pas-pasan. Jadi adanya ya untuk makan. Tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang lain, ya. Apalagi Salman Al-Farisi. Ya, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tuh sugihnya sampai sekarang dikenal ya. Abdurrahman bin Auf. Nah kita semangat niru gitu loh. Untuk apa? Biar kita masuk surganya awal. Lebih katanya masuk surga duluan kan orang fuqara wal masakin. Lah masalahnya fuqara wal masakinnya yang biayainya semua kita. Jadi malaikatnya yang ngomong, nanti dulu kamu masuk duluan. Iya nggak bisa. Nah kamu itu bisa sholat enak sejadahnya dari siapa? Wah, mulai hitung-hitungan. Wah, dari Habib Muhammad. Nah iya berarti Habib Muhammad duluan, kamu belakangan gitu. Dari fulan. Jadi yang dimaksud orang miskin masuk surga lebih awal itu bukan orang yang nggak punya duit. Tapi orang yang siap miskin. Dan tidak takut jatuh miskin. Bukan orang yang nggak punya duit. Jadi orang yang hatinya siap miskin, siap gak punya apa-apa. Nah itu dia akan masuk surga awal. Tapi kalau orang takut miskin, takut gak punya, nah itu ngeri itu. Dikatakan dalam hadis kadal faqru ayyakuna kufran au kama qala sallallahu. Hampir-hampir kefakiran menjadikan seseorang kufur. Itu yang dimaksud bukan orang gak punya duit. Tapi orang yang takut jadi miskin. Orang yang takut jadi miskin itu hampir-hampir jadi orang yang kufur. Karena nanti dia akan merelakan apapun yang penting dia punya duit. Menghalalkan segala macam cara yang penting punya uang. Nah itu akan menyebabkan dia terjun pada kekufuran demi kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir untuk pemirsa dimanapun antum berada. Saya mau ngomong agak enggak enak. Tapi mudah-mudahan membuat saya sadar dan antum sadar. Tak kandani yo. Iki ilmu rahasia, aja mbok share. Mau hidupnya nikmat enggak? Mau? Iya. Kalau kita mau hidup nikmat itu, kita harus mengerti nikmat yang kita miliki. Mau hidupnya nikmat, kita harus mengerti nikmat yang kita miliki. Nikmat terbesar itu apa? Iman, Islam. Betul ya? Nah, kapan kamu terakhir menikmati sholat? Isak mau, mbok nikmati. Ojo goroh. Kamu tadi sholat Isya nikmat, apa rodok batin? Kesuwen imamnya itu. Imamnya kelamaan. Atau ya imamnya tidak kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, sholat. Segitu-gitu aja. Rasanya ya gitu. Belum kerasa betul. Ya belum terasa betul. Kemudian nikmat apa? Sehat. Kamu udah merasakan nikmatnya sehat? Buat rasa-rasa no. Enak tenan awak. Sudah. Nah, yakin. Nah, nikmatnya makan. Mbok nikmati apa lablep warak? Lablep penting warak. Bahkan kadang-kadang sama kerja sama apa? Lep. Yang ngetik ya, yang macul gitu ya. Ya, terserah itu kerjaannya apa, lep, makan asal makan. Mohon maaf, yang laki-laki sudah menikmati istrinya belum? Mbok sawang, bojoku. Nah, sudah belum? Belum. Ya urung rabi kok ya. Mau nyawang bojone wong ya dosa. Aja ngono. Yang istri itu, coba istri itu, lihat suaminya itu udah pandangan suamiku. Apa suami orang yang digituin? Suami orang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pengen merasakan nikmatnya hidup, sadari nikmat yang kamu miliki. Nah, caranya biar sadar punya nikmat itu gimana? Kepepet. Orang tuh ada kepepet semua jadi nikmat. Contoh, maaf ya, di tengah padang pasir, padang Sahara, kamu lagi nyetir,
tol Sahara. Ya tol Sahara. Bensin muntek. Solar muntek. Gak ada pom bensin. Terdekat 200 kilo. Sinyal mati. Wilayah tanpa sinyal. Kamu cuman punya air mineral 1/4 botol. Saya mau nanya, itu minumnya kira-kira mbok glegek langsung apa mbok nikmati? Dikit-dikit apa langsung glegek? Yang mana? Insya Allah barokah, bismillah, alhamdulillah. Betul? Diirit-irit dan dinikmati. Lah kok makanannya itu tinggal roti sisa pengajian Majelis Ar-Raudhah. Ya, tinggal separuh. Roti majelis. Insya Allah barokah. Langsung lep apa cuil? Cuil. Ya, dinikmati betul. Kemudian kok lagi keluarnya itu sama istri sama anak. Saya mau nanya, sempat mikir bojone wong liya? Sempat mikir suaminya orang lain? Atau kemudian sama anaknya akan diam saja? Ya enggak, lihat anaknya. Iya, sebelum kita mati bersama, mari kita nikmati hidup ini bersama, gitu kan ya? Anaknya disawang, dilihati dengan sayang, pasang hidupnya dihati dengan cinta. Kenapa? The power of kepepet. Tapi apa masa nunggu kepepet baru menikmati minum air? Nunggu kepepet baru menikmati pasangan hidup, nunggu kepepet baru menikmati anak. Masa seperti itu? Ya ada caranya itu. Gak usah nunggu kepepet, tapi merasa kepepet. Gimana cara bisa merasakan kepepet? Hal yang paling bisa mepet kita itu al-maut, mati. Mati itu paling bisa membuat kita merasa kepepet. Jadi iling-ilingan wae. Kita iki engko mati aku iki. Ketoke. Berani coba? Adegan berbahaya ini. Nyawang bojo mesam-mesem. Tanya ini istrinya, Mas mesam-mesem ngopo? Oh, kita ngomongnya aku mati, jadi tak katok-katok nosek gitu ya. Itu nanti bisa nikmat semua ya, tapi ya coba omong ngono gitu ya. Jangan bicara seperti itu di hati saja. Ini saya punya temen nih, Mas Khairi, warga wilayah Ngawi. Ngerambe sana kalau nggak salah tuh rumahnya. Saya pernah ke rumahnya, Mas Khairi. Sekarang tinggalnya kalau belum pindah Sukoharjo. Ya, enggak tahu malam ini bisa hadir apa enggak. Karena ya Masya Allah sibuknya luar biasa. Ada kan? Ya Mas Khairi itu sibuk luar biasa. Dulu tuh ahli kerja bakti. Sekarang dipanggil ribuan kali nggak datang-datang. Ya karena kesibukan yang luar biasa. Kalau Mas Khairi malam ini datang itu suatu kehormatan buat saya. Masya Allah. Saya pernah ke rumahnya Mas Khairi. Masya Allah rumahnya. Itu kalau mau cari orang zuhud di dunia ini salah satunya Mas Khairi. Alasnya itu sangat istimewa. Enggak ada yang bisa buat, langsung tanah. Bisa buat tanah kamu? Enggak bisa, kalau keramik kamu bisa produksi. Betul ya? Lemah? Enggak bisa, asli. Kemudian kamarnya, ini yang paling menarik. Mas Khairi itu, saya enggak pernah lupa, sampai sekarang udah berapa belas tahun tuh saya ke sana. Saya mau masuk kamarnya Mas Khairi ya enggak berani. Karena tulisannya kamar calon mayit. Jadi di kamarnya itu depan ditulisi kamar calon mayit. Ya mundur saya, waduh. Biasanya kan anak muda itu, dulu waktu itu belum menikah. Anak muda itu kalau nulis kamarnya apa? Kamar calon manten, gitu kan ya. Semangat masuknya, wangi. Ini kamar calon mayit, mundur saya. Khairi, wah saya mengakui kamu di atas saya. Pemberani kamu. Jadi mengingatkan, jadi orang itu punya cara-cara unik untuk mengingatkan dirinya. Ya, biar hidupmu ini gak lama. Hidupmu itu sebentar, meskipun panjang umur itu ya sebentar. Jadi yang ada itu ya nikmatono, jangan nunggu yang gak ada. Insya Allah yang gak ada akan ada, tapi gak usah kamu tunggu itu baru nikmat. Itu nanti datang insya Allah, tapi yang ada ini enak, nikmatono, dinikmati. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau
Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Semoga kita bisa mengamalkan, meniru dan mempraktekkan dari nasihat yang telah beliau sampaikan. Optimis merupakan sikap yang harus dimiliki seorang muslim, karena dengan optimis seorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin mencapai cita-cita dengan penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala. Sedangkan menikmati dan mensyukuri apa yang telah Allah Ta'ala berikan dan anugerahkan pada kita adalah kunci kebahagiaan. Semoga oleh Allah Ta'ala kita beserta anak keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang saleh, yang selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga segala hajat baik kita segera dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.